Oh, itu gangguan tubuh kita itu bisa berbagai macam kan, bisa gangguan tekanan darah, pusing bisa ya, gangguan kesehatan yang lain, sehingga kita itu harus disiplin, sehingga bagian dari merubah itu adalah rutinitas. Banyak orang yang mengkritik sesuatu yang rutin itu, tetapi rutinitas itu, terutama katanya dengan kesehatan dan katanya dengan mencapai cita-cita, itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar. Saya baca di sebuah jurnal kesehatan, orang yang terbiasa jalan pagi ya antara 20 sampai 30 menit itu punya pengaruh yang besar terhadap kesehatan tubuhnya. Betul, saya ya, merasakan. Itu punya pengaruh yang sangat besar. Tapi kan tidak mudah untuk memulainya itu kan. Betul. Tidak mudah. Tapi kalau rutin itu luar biasa. Nah, orang yang terbiasa misalnya belajar, kalau nggak belajar itu kita tuh seperti ada yang kurang dalam diri kita itu. Sehingga karena itu belajar juga perlu dibiasakan, termasuk bagaimana cara kita belajar. Nah, kan? Cara kita belajar juga bisa berubah dan bisa dirubah. Nah, karena itu maka kuncinya pertama memang perlu ada pembiasaan. Pembiasaan itu bisa dilakukan dengan bantuan faktor eksternal tadi. Sehingga untuk kita bisa punya kebiasaan itu memang perlu berkawan dengan orang yang bisa membantu kita. Jangan malah bisa membuat kita ini malah tidak bisa berubah itu. Sehingga pengaruh teman sebaya, pengaruh lingkungan itu sangat besar. Sangat besar. Karena itu tidur siang di bulan Ramadan itu baik. Bahkan di beberapa negara itu ada yang dianjurkan supaya orang itu tidur siang. Tapi namanya bukan go to bed ya. Orang dalam bahasa Inggris tidur siang itu namanya take a nap. Take a nap, betul. Take a nap itu artinya apa? Ngeser aja gitu, barang beberapa menit ya. Kalau Anda betul-betul suntuk ya, ngantuk, capek, itu take a nap barang 5-10 menit. Itu akan punya pengaruh yang besar terhadap stamina tubuh kita itu. Karena itu nggak apa-apa tidur siang. Malah menurut penelitian juga orang yang biasa tidur siang itu harapan hidupnya menjadi lebih tinggi. Nah, di Jakarta memang jarang orang tidur siang ya, tapi di Jawa ya, Jawa Tengah gitu. Nah, mungkin juga di tempat lain itu biasanya orang tidur siang itu habis sholat zuhur tidur sejenak, nah, kemudian bisa beraktivitas, bisa fresh gitu. Betul. Dan itu menurut saya kebiasaan yang baik. Tapi kalau tidur siang ya jangan 8 jam. Orang punya masa lalu itu biarlah berlalu. Tetapi kita harus merancang masa depan. I have to change. Saya harus berubah. Dan untuk berubah itu pertama sekali lagi niat. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang pertama niat, kedua mindset kita itu harus berubah. Betul. Mindset kita harus berubah. Betul. Kemudian yang ketiga, harus konsisten untuk melakukan perubahan itu, dan kemudian berusaha untuk melakukan perubahan itu tidak harus revolusioner, tetapi pasti, bertahap saja. Ya, tapi pasti sedikit demi sedikit tetapi rutin. Tadi ada 2 hadis yang kita sempat kaji di segmen yang kedua tadi, Kak Helga, bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksakan diri, jangan berubah secara sangat drastis revolusioner. Kemudian yang kedua, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang rutin dilaksanakan walaupun itu sedikit. Adwamuha wa ing qalla. Dan inilah yang menurut saya menjadi formula penting kenapa habit, kebiasaan itu menjadi faktor penentu untuk orang itu maju. Orang berubah itu kuncinya apa? Pikirannya harus terbuka. Harus terbuka, terarah juga sih, Prof. Ya, mau belajar sesuatu yang baru, walaupun untuk itu dia harus menanggung malu, ya kan? Iya, berani ya di situ. Walaupun untuk itu dia harus menanggung malu. Karena apa? Mungkin kan sekarang Ramadan baca Quran, nanti temannya bilang, "Ili sedang puasa nih ya, rajin nih ya." Kemudian karena begitu kan jangan terpengaruh. Terus nggak punya nyali ya nggak jadi berubah gitu. Atau menjadi lebih disiplin dalam belajar. Wih, rajin belajar nih ya. Misalnya begitu, terus kemudian menjadi berhenti, nggak begitu. Atau tadi mempelajari sesuatu yang baru itu mesti demanding. Ya, tidak mudah, dan karena itu kadang-kadang saya saja Kak Helga, kalau nggak mengerti sesuatu minta tolong anak saya,
ini gimana caranya ini? Oh, kadang-kadang anak saya tuh memperlakukan saya sebagai muridnya bukan sebagai bapaknya. Bapak sih sudah dikasih tahu kemarin lupa, ada gitu kan. Tapi saya enggak malu karena apa? Saya harus belajar sesuatu yang baru dan itu bisa kepada siapapun. Iya. Jangan dikira semua profesor itu pinter loh. Enggak juga, enggak semua profesor itu pinter. Ya, jangan malu bertanya ya Prof. Ya. Karena itu untuk menjadi maju, untuk berubah, jangan malu untuk bertanya. Iya. Jangan malu untuk belajar, karena itulah kunci untuk kita itu menjadi orang-orang yang sukses, yang menjadi unggul, karena niat yang kuat bahwa masa depan harus lebih baik daripada masa lalu dan harus lebih baik daripada masa kini. Begitu, amin ya rabbal alamin. Memang kalau melakukan perubahan itu memang nggak mudah ya Prof. Betul. Godaan pasti ada, tapi kembali lagi kepada niat juga, dan juga harus terbuka ya, terarah juga. Teman-teman mungkin kalau dikaitkan dengan Ramadan ini Pak, supaya setelah Ramadan itu tetap akan menjadi habits, sedikit saja Prof. Ya, itu tadi kuncinya konsistensi. Ya. Jadi kita harus forward, jangan backward, gitu kan? Itu harus forward, jangan rewind. Lanjutkan lah. Jangan rewind, tapi harus forward. Nah, karena itu maka konsisten saja terus itu kita lakukan perubahan-perubahan itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.